Pertama kita lihat definisinya dulu. Jadi dua risiko sebelumnya, satu, valuta asing itu bisa membuat cash flow dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu menjadi tidak bisa dipastikan atau bisa berubah nilainya. Contohnya kalau melakukan penjualan maka nilai AR-nya itu bisa berubah, atau kalau melakukan pembelian nilai AP-nya bisa berubah. Hal itu disebabkan karena perubahan nilai tukar valuta asingnya. Kalau seandainya transaksi itu menggunakan valuta asing. Kemudian di risiko yang kedua, bahwa perubahan nilai tukar pada valuta asing atau foreign exchange itu bisa menyebabkan perubahan nilai pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Itu risiko yang kedua tuh. Jadi risiko yang pertama pada transaksinya, risiko yang kedua itu pada laporan keuangannya. Nah, risiko yang ketiga ini, perubahan nilai tukar itu bisa berpengaruh ke nilai perusahaan secara keseluruhan. Ini merupakan lanjutan sebenarnya dari konsep valuation yang sudah kalian pelajari di paruh pertama. Ketika kalian menghitung berapa nilai suatu perusahaan, maka konsepnya menggunakan discounted cash flow adalah mempresent value-kan cash flow di masa yang akan datang. Seandainya cash flow itu merupakan cash flow dalam valuta asing, maka ada risiko tambahan ketika kalian mempresent value-kan cash flow tersebut untuk menghitung nilai perusahaan. Kenapa ada risiko? Karena cash flow tersebut di masa yang akan datang ada kemungkinan berubah atau tidak sesuai dengan perhitungan kalian saat ini karena adanya perubahan nilai tukar. Nah, itu kenapa kita belajar sekarang bagaimana kita mengelola risiko perusahaan yang berakibat pada perubahan nilai perusahaan. Perubahan nilai perusahaan itu disebut, kalau risiko valuta asing itu mempengaruhi nilai perusahaan, maka risiko tersebut disebut sebagai economic exposure atau operating exposure, bisa juga disebut dengan competitive exposure atau strategic exposure. Kata-kata strategik dan kompetitif itu digunakan karena pengaruh dari nilai tukar pada nilai perusahaan itu efeknya itu bisa lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari 2 tahun, 2-5 tahun ke depan. Yang sifatnya strategik itu biasanya terjadi antara 2-5 tahun ke depan. Itu kenapa economic exposure sering juga disebut sebagai strategic exposure. Jadi per definisi, kalau kita mempelajari economic exposure, itu adalah perubahan present value of the firm, nilai perusahaan saat ini. Jadi udah jelas, ketika kita menghitung nilai perusahaan, kita menggunakan konsep discounted cash flow, yaitu mempresent value kan cash flow, sebagai akibat dari perubahan nilai tukar. Tapi yang unexpected, karena jika sudah diperkirakan akan terjadi perubahan nilai tukar, maka cash flow yang dihitung ketika di present value kan menggunakan discounted cash flow itu seharusnya sudah menghitung perubahan nilai tukar yang sudah diperkirakan sebelumnya. Contoh, kalau kita melihat pola bahwa rupiah terhadap dolar itu selalu terdepresiasi katakanlah 3-5% per tahun gitu misalkan. Sehingga perusahaan induk yang menggunakan
functional currency dolar ketika melakukan investasi di perusahaan Indonesia yang functional currency-nya rupiah, maka mereka sudah menghitung perubahan nilai tukar sebesar 3 atau 5 ini di dalam cash flow mereka ketika menilai perusahaan di Indonesia. Di sini disebut unexpected, jika seandainya dalam perjalanan atau setelah investasi nilai tukarnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi semula, misalkan mereka ekspektasinya 3%, ternyata tidak 3%, lebih atau kurang, maka hal tersebut yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Jika sudah diperkirakan sebelumnya, sudah masuk ke dalam cash flow, maka itu sudah embedded dalam perhitungan sehingga nilai perusahaan saat ini sudah memperhitungkan nilai tukar tersebut. Dalam perjalanannya, jika ada perubahan yang tidak diduga, lebih besar atau lebih kecil, nah itu yang risiko itu yang muncul. Itu tentang unexpected changes dan economic exposure. Sampai situ ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke pengukuran. Bagaimana mengukur risiko operasi ini? Bagaimana mengukur risiko strategik ini? Mengukur risiko operasi, mengukur risiko ekonomik, itu terbagi menjadi 3 fase. Jangka pendek, itu biasanya jangka pendek itu selalu kurang dari 1 tahun. Kemudian jangka menengah, medium, itu antara 2 sampai 5 tahun, dan jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Biasanya 2 sampai 5 tahun juga kalau di sini terbagi menjadi 2, kondisi equilibrium dan disequilibrium. Jika kalian perhatikan perubahan-perubahan apa yang terjadi, efeknya pada perusahaan, jika terjadi perubahan nilai tukar, maka kalian bisa melihat gradasi atau perubahan yang bertahap dari jangka pendek sampai dengan jangka panjang. Konsepnya adalah jika kurang dari 1 tahun, maka kemungkinan besar tidak terjadi perubahan harga. Tidak terjadi perubahan volume. Kenapa? Karena biasanya kan kontrak itu dibuat 1 tahun ke depan. Sehingga jika kontrak sudah dibuat untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, maka harga sudah dikunci itu. Dan volume juga sudah dikunci untuk 1 tahun ke depan. Sehingga kalau terjadi perubahan nilai tukar, maka tidak bisa perusahaan itu melakukan adjustment atau perubahan di harga atau di volume. Karena sudah sesuai dengan sudah ditulis dalam kontrak dan harus diikuti. Itu kenapa di sini biasanya asumsinya jika periodenya kurang dari 1 tahun, harga itu sudah fix, volume juga sudah fix. Jika ini yang terjadi, maka kembali ke risiko yang pertama, transaction exposure. Jadi transaction exposure itu biasanya menghandle short run. Itu mengapa contoh-contoh yang kita kerjakan untuk transaction exposure itu untuk 3 bulan ke depan, 1 bulan ke depan. Biasanya jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun itu biasanya tidak terdapat perubahan struktur competitive market. Jadi pesaing juga belum melakukan apa-apa, supplier belum melakukan apa-apa, customer juga tidak melakukan apa-apa, masih belum sempat melakukan adjustment. Biasanya ya oke, kita mengikuti kontrak dan produksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, berbeda dengan jangka menengah 2 sampai 5 tahun. Lewat dari 1 tahun, perusahaan sudah bisa melakukan adjustment karena kontrak sudah bisa berubah, kontrak lama diperbarui dengan kontrak baru sehingga memungkinkan terjadi perubahan harga. Perusahaan mulai menghitung apa dampak dari perubahan nilai tukar itu ke harga jual atau harga beli. Sehingga mereka mulai menyesuaikan dengan harga kontrak.
Itu kenapa di sini semuanya harga berubah ini. Ada yang semuanya complete, jadi semuanya sudah di-adjust sesuai dengan exchange rate yang baru, atau baru parsial, hanya sebagian saja yang di-adjust. Jadi biasanya disequilibrium yang terjadi dulu, baru kemudian equilibrium. Baru parsial partial adjustment yang dilakukan. Nah, volume juga begitu. Volume juga mulai di-adjust. Oh, kalau seandainya terjadi perubahan harga, ada penurunan demand atau kenaikan demand gitu, sehingga rencana produksi juga diubah. Berarti untuk lebih dari 1 tahun, untuk jangka waktu 2-5 tahun, kita bisa menambah produksi atau kita bisa mengurangi produksi. Nah, itu bisa dilakukan dalam jangka menengah. Kalau kita lihat dari struktur industri, juga mulai ada adjustment dari pelaku pasar di industri tersebut. Mulai ada faktor adjustment dari customer. Customer juga ada yang merasa bahwa harganya lebih mahal, maka dia menurunkan pembelian, atau misalkan dia merasa lebih murah harganya dengan kurs yang baru, maka dia akan meningkatkan pembelian. Begitu juga dengan supplier, dengan adanya kurs baru, maka harga bahan mentahnya juga bisa berubah, volume yang diperdagangkan juga berubah, kemudian kompetitor juga sudah mulai mengubah harga dan jumlah yang dipasarkan. Nah, itu terjadi di jangka waktu 2-5 nih, menengah. Yang terakhir yang adalah yang long run, lebih dari 5 tahun, maka semuanya variabel, tidak ada lagi yang fix sifatnya. Harga pasti akan sudah berbeda dengan harga sebelumnya. Demikian juga faktor-faktor produksi, sehingga volume produksi juga berubah. Kemudian struktur dari kompetisi di industri itu juga akan berubah dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, yang harus diingat adalah ini terjadi secara konstan. Kalau perubahan itu konstan terjadi, sehingga contoh yang akan kita diskusikan di operating exposure saat ini itu simplifikasi sebenarnya. Yang saya maksud simplifikasi adalah bagaimana jika kurs berubah hari ini. Jika kurs berubah hari ini, apa efeknya ke nilai perusahaan, ke cash flow perusahaan 1 tahun ke depan? Apa efeknya ke cash flow perusahaan 2-5 tahun? Apa efeknya 5 tahun ke depan? Nah, pada kenyataannya ketika kita berjalan, kurs itu akan terus berubah. Sehingga apa yang kita hitung saat ini, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, itu dalam kurun waktu 1 bulan, jangankan 1 bulan, minggu atau hari, itu bisa berubah lagi. Jadi akan terus berubah sesuai dengan perubahan nilai tukar. Jika nilai tukarnya itu berubah sangat cepat, maka estimasi kita untuk 1 tahun ke depan, 2-5 tahun, dan 5 tahun ke depan juga akan berubah terus. Nah, itu yang harus kalian ingat, karena contoh yang akan kita bahas itu simplifikasi. Maksudnya simplifikasi itu diasumsikan nilai tukar itu hanya berubah 1 kali saja. Untuk selanjutnya dianggap atau diasumsikan tidak ada perubahan nilai tukar. Padahal pada kenyataannya nilai tukar akan selalu berubah. Sehingga setiap kali terjadi perubahan yang signifikan, major changes atau significant changes di nilai tukar, maka harus dilakukan revaluasi. Jadi diulang perhitungan untuk valuation-nya untuk mendapatkan nilai baru. Sampai situ ada pertanyaan? Izin Pak, mau tanya Pak. Silahkan. Begini Pak, kalau misalnya kita mengambil strategi hedging untuk long run ya Pak ya, apakah serta-merta strategi hedging untuk long run itu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di short run juga Pak? Jadi misalnya kita udah kontrak swap sama bank gitu, misalnya untuk 5 tahun gitu Pak, apakah serta-merta yang transaction exposure itu juga terhandle gitu Pak? Apakah seperti itu Pak pemahamannya Pak? Terima kasih Pak. Jadi kontrak
nanti kita akan bahas di akhir karena itu adalah pendekatan kelima untuk kelima atau keempat ya. Jadi ada salah satu cara untuk memanage operating exposure dengan melakukan kontrak. Salah satunya tadi ya kita menggunakan derivatif untuk memanage risiko operating exposure. Bedanya dengan yang sudah kita pelajari ketika transaction exposure, di transaction exposure jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi kontrak untuk option, kontrak untuk swapnya atau future-nya jangka waktunya 1 bulan atau 3 bulan ke depan gitu. Kemudian bagaimana untuk yang jangka panjang gitu ya. Nah, kita harus melihat bahwa yang namanya kontrak itu spesifik untuk transaksi tertentu. Ya. Jadi kalau kita yang sudah kita pelajari misalkan transaction exposure, kita akan meng-hedge satu account receivable kita yang nilainya 1 juta pound sterling gitu misalkan. Maka spesifik untuk 1 juta pound sterling yang akan jatuh tempo 3 bulan lagi. Nah, dengan pemahaman seperti itu, bukan berarti kalau kita masuk option atau swap kontrak atau derivatif kontrak untuk jangka waktu 5 tahun itu memayungi semua transaksi selama 5 tahun, tidak. Jadi, yang namanya derivatif kontrak itu tetap spesifik untuk transaksi tertentu. Ya. Jadi, ketika kita melakukan kontrak dengan bank untuk melakukan swap gitu atau option atau apapun itu, future atau apapun atau forward untuk nilai tukar, maka spesifik berapa nilainya, jangka waktunya kapan. Jadi kalau misalkan kita kontraknya 5 tahun, maka 5 tahun lagi kita akan melakukan penjualan atau pembelian sekian juta dolar dengan kurs sekian. Nah, itu harus tetap ditetapkan. Jadi jangka waktunya saja yang berbeda. Yang satu 3 bulan, yang satu 2 tahun gitu. Ya. Jadi pemahamannya bukan kalau seandainya kita kontrak untuk jangka panjang itu mengcover jangka pendek, tidak. Kalau kontraknya jangka panjang, maka transaksi yang di-cover adalah transaksi tertentu yang akan jatuh tempo jangka panjang itu. Menjawab tidak pertanyaannya? Oke, Pak. Iya, Jelas ya? memang Jelas itu ya? yang dimaksud, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Jadi kalau saya masuk 2 tahun, berarti memang harus dalam kontrak tetap disebutkan 2 tahun itu nilainya berapa, kapan jatuh temponya gitu ya. Bukan berarti mengcover selama 2 tahun, mengcover juga yang 3 bulan lagi gitu, tidak. Untuk yang 3 bulan lagi kita tetap ada kontrak baru untuk yang 3 bulan. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, izin Pak bertanya. Silakan. Untuk yang di exhibit 12.3 ini kan kita menentukan expected exchange rate-nya Pak ya, untuk short run, medium run, dan long run. Nah itu Ya. exchange rate-nya berbeda-beda Pak ya tiap fase itu? Buat short run, medium run, long run, atau sama semua ya Pak? Nah ya, itu yang tadi saya bilang simplifikasi. Dan penggunaan kata expected 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun itu tidak seperti itu pemahaman operating exposure. Kalau seandainya kita sudah punya ekspektasi bahwa 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi akan ada perubahan nilai tukar, maka perubahan itu sudah masuk ke dalam valuation dari perusahaan. Contoh ya, kalau di sini kan Ganado Amerika itu punya perusahaan anak atau apa namanya subsidiary di Jerman. Ketika Ganado Amerika memvaluasi berapa sih nilai anak perusahaan saya yang Ganado Jerman ini, ketika melakukan valuasi ini dia sudah melakukan estimasi berapa nilai tukar US dollar dan euro selama katakanlah 5 tahun ke depan. Itu ekspektasinya sudah ada. Sehingga menggunakan expected foreign exchange tersebut, dia akan mengkonversi cash flow 5 tahun ke depan untuk menghitung berapa nilai dari Ganado Jerman.
Jadi expected ya yang digunakan. Jadi sudah masuk ke dalam perhitungan nilai Ganado Jerman, sudah masuk ke dalam perhitungan cash flow Ganado Jerman. Sehingga diperkirakan berapa nilainya gitu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang unexpected. Yang maksudnya unexpected, nggak masuk nih semula bahwa ekspektasinya $1 itu 1 euro, kemudian baru jalan kira-kira 2 tahun gitu misalkan, atau jalan 1 tahun, jalan 1 tahun, misalkan baru jalan 6 bulan, yang tadinya diperkirakan kursnya masih belum berubah, $1 ternyata sudah berubah. Nah, itu kan berarti kondisi itu unexpected, di luar ekspektasi, atau berubah dari ekspektasi yang awal. Ketika itu terjadi, maka dilakukan perhitungan ini. Apa efek dari perubahan nilai tukar yang unexpected itu 1 tahun ke depan? Apa efeknya 2 tahun ke depan? Apa efeknya 5 tahun ke depan? Gitu ya. Tapi tentu saja ketika berubah misalkan dari 1 menjadi 1,2 gitu misalkan nilai tukarnya. Saat ini berubah, maka dihitung ulang tuh. Untuk 2 tahun ke depan gimana perubahannya? Apakah 1,2 akan tetap berubah? Akan tetap sama 1,2 atau akan jadi perubahan? Maka akan dihitung ulang lagi tuh. 2 tahun ke depan gimana, 5 tahun ke depan gimana, menggunakan basis yang baru sekarang. Nilai tukarnya bukan $1 sama dengan 1 euro lagi, tapi $1 sama dengan misalkan 1 euro sama dengan 1,2 US dollar gitu misalkan. Gitu ya. Jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya. Jadi semua yang berada pada industri itu digambarkan di sini. Jadi awalnya 1 euro sama dengan 1 US dollar. Ketika 1 euro berubah menjadi 1,2 US dollar gitu misalkan, maka pertanyaannya adalah gitu ya, cash flow yang dari Ganado Jerman akan berubah. Sehingga Ganado Amerika itu ketika menghitung value dari Ganado itu juga akan berubah. Kenapa? Karena semua estimasi cash flow-nya akan berubah dalam US dollar karena nilai tukarnya berubah. Apa efeknya ke penjualan? Apa efeknya ke biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan? Apa efeknya ke profit yang dihasilkan oleh Ganado? Kemudian, apakah supplier itu akan mengubah harga juga ketika nilai tukarnya berubah? Apa efeknya ke laporan, ke income statement atau ke profitabilitas dari Ganado? Kalau supplier berarti apa efeknya ke cost, ke beban, terutama cost of goods sold ya. Kemudian ketika terjadi perubahan nilai tukar, apakah terjadi perubahan pada nilai penjualan dari customer Ganado Jerman? Berarti efeknya akan ke sales-nya. Apa efeknya? Nah, semua perubahan itu dihitung ulang ketika terjadi perubahan nilai tukar. Ketika terjadi perubahan tersebut, maka cash flow dalam euronya berubah, cash flow dalam US dollarnya juga akan berubah. Sehingga kalau di present value kan untuk menghitung nilai dari Ganado akan terjadi perubahan. Itu kurang lebih skenario yang terjadi kalau kita bicara tentang economic exposure. Dan jangka waktunya tidak jangka pendek. Tidak hanya 3 bulan, 1 bulan, 6 bulan, tidak. Tapi kita berbicara apa efeknya 1 tahun ke depan, apa efeknya 2 tahun, apa efeknya 5 tahun, apa efeknya lebih dari 5 tahun. Karena kita harus memperkirakan, mengestimasi cash flow di masa yang akan datang. Cash flow itu yang di present value-kan untuk menghitung nilai. Itu kenapa definisi di awal tadi yang namanya economic exposure, apa pengaruh perubahan yang tidak terduga, unexpected changes in foreign exchange, ke nilai perusahaan. Nilai perusahaan di sini adalah nilai subsidiary Ganado yang di Jerman. Gitu ya. Oke. Perhitungannya straightforward dan mudah. Saya sih menyarankan kalian
kalian menggunakan Excel untuk dapat feel-nya. Jadi Excel-nya mudah. Excelnya mudah. Saya ambil angka-angkanya dari buku. Baseline-nya kan ada baseline-nya. Nggak sulit ininya. Ini baseline-nya ya. Baseline analysis-nya. Kalian masukkan angkanya. Dan kalau kalian sudah belajar valuation, seharusnya mudah untuk dapat angka-angka ini. Nah, sekalian untuk melihat apakah hitungannya sudah benar atau belum. Kemudian bagaimana kalau variabel-variabelnya diubah, apakah angka-angka yang terpengaruh juga akan berubah ya. Itu exercise yang bagus untuk dapat feel dari hitungannya. Nah, kita lihat baseline-nya dulu ya. Baseline-nya itu kita berada di 2013, jadi kita ada periode 5 tahun cash flow ke depan, mulai dari 2014 sampai 2018. Kemudian asumsinya saat ini menggunakan kurs pada saat kursnya 1 euro sama dengan 1,2 dolar, ya. Itu unit yang terjual 1 juta unit, harga per unitnya 12,8 euro, direct cost per unitnya 9,6 euro, semuanya euro, corporate tax-nya 29,5. Dari sana bisa dihitung sales-nya berapa, cost-nya berapa, kemudian operating expense-nya diketahui 890, depreciation-nya diketahui 600, sehingga profit-nya 1.710 bisa dihitung langsung, dan dengan corporate tax rate 29,5 bisa diperoleh net income 1205550 selama 5 tahun. Kemudian kalian juga sudah belajar free cash flow to the firm, net income ditambah dengan investasi dikurangi depresiasi, dikurangi dengan kebutuhan net working capital, maka diperoleh free cash flow. Diasumsikan tidak ada investasi sehingga tidak ada dikurangi investasi, ditambahkan depresiasi 600, diasumsikan juga tidak ada perubahan net working capital. Jadi sederhana perhitungannya. Sehingga kita bisa mengkonversi cash flow-nya adalah net income ditambah dengan depresiasi. Dapat cash flow-nya, setelah itu cash flow dalam euro, karena ini kan free cash flow-nya dalam euro. Dikonversi menggunakan exchange rate 1,2 menjadi dolar, dihitung present value-nya di 15%. Terminal value-nya tidak diperhitungkan karena jangka waktunya 5 tahun ke depan. Bisa juga asumsinya, Ganado Amerika hanya invest untuk 5 tahun ke depan di Jerman gitu misalkan, sehingga cash flow-nya hanya 5 tahun. Oke. Baseline analysis, ada pertanyaan atau tidak? Jelas ya? Oke. Pertanyaannya, bagaimana jika nilai tukar berubah? Yang tadinya 1,2 menjadi 1. Menjadi 1. Case pertama adalah case untuk short term. Periodenya kurang dari 1 tahun. Harganya tidak bisa diubah. Volume sudah sesuai kontrak, tidak bisa diubah. Sehingga yang saya beri tanda kuning ini, saya highlight kuning, adalah perubahan dari baseline-nya. Asumsi yang lain tetap. Jadi yang satu-satunya yang berubah hanya exchange rate-nya. Ketika exchange rate berubah, income statement-nya berubah, cash flow-nya berubah, valuation-nya berubah, turun.
yang tadinya 7262980 turun menjadi 6052484. Nilai perusahaan atau nilai subsidiary Ganado di Jerman itu turun sebesar 1210497 dolar. Karena nilai tukarnya berubah. Yang tadinya 1 euro sama dengan 1,2 dolar, sekarang 1 euro menjadi 1 dolar. Jadi dolar mengalami apresiasi. Euro terdepresiasi. Ya, yang tadinya 1 euro itu bisa ditukar dengan 1,2 dolar, sekarang 1 euro hanya bisa ditukar dengan 1 dolar. Dolar menguat, euro melemah. Karena euro melemah, maka investasi Ganado di Jerman nilainya menjadi turun. Itu digambarkan di case pertama ya. Turun menjadi 6052484. Sampai situ ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, case kedua dan case ketiga itu kita bicara jangka menengah, 2-5 tahun. Di mana harga bisa berubah atau volume bisa berubah. Gitu ya. Case kedua, kita lihat dalam jangka waktu 2-5 tahun diperkirakan karena euro melemah, dolar menguat, maka produk yang dijual oleh Ganado Jerman itu di mata konsumen menjadi lebih murah. Karena kan euro terdepresiasi, euro melemah. Sehingga jika harganya tetap di 12,8 euro, ya, harga awalnya kan 12,8. Harganya tetap 12,8, ketika euro melemah, maka persepsi dari customer adalah barangnya murah nih, barang yang dijual oleh Ganado. Ketika persepsinya barangnya itu murah, maka volume penjualannya meningkat. Itu kenapa asumsi berikutnya adalah yang case kedua ya, dalam jangka waktu 2-5 tahun akan terjadi peningkatan volume penjualan dan Ganado Jerman itu bisa memproduksi untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi peningkatan penjualan. Diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 400.000 yang tadinya 1 juta menjadi 1.400.000. Ya. Ketika Ganado Jerman itu meningkatkan produksinya, otomatis akan ada tambahan inventory, tambahan raw materials, tambahan account receivable. Itu yang menyebabkan ada perubahan di net working capital. Asumsinya di sini langsung diketahui akan ada perubahan peningkatan net working capital sebesar 203.397. Jadi ada 3 perubahannya, kursnya berubah, melemahnya euro itu menyebabkan barang yang dijual dalam euro itu lebih murah nilainya, itu kenapa terjadi peningkatan volume penjualan menjadi 1,4, dan untuk memenuhi peningkatan penjualan ini dibutuhkan tambahan net working capital. Inventory-nya nambah, account receivable-nya nambah, cash-nya nambah. Nah, itu akan ada kebutuhan tambahan net working capital sebesar 203.397. Jika ini yang terjadi, maka nilai perusahaan akan meningkat menjadi 8,9 juta. Ada peningkatan 1,6 juta dari baseline ya. Jadi patokannya semuanya baseline. Ini adalah estimasi awal yang ekspektasi perubahannya itu sudah masuk. Nah, begitu ada perubahan yang unexpected menjadi 1 gitu misalkan, maka dalam jangka waktu 2-5 jika
perusahaan itu bisa memenuhi permintaan dari peningkatan penjualan ini, maka perusahaan akan meningkat nilainya. Ganado Jerman akan meningkat nilainya menjadi 8,9. Case yang ketiga itu bukan volumenya yang berubah, tapi harga yang berubah. Ini juga salah satu skenario. Jika sebelumnya harganya 12,8, exchange rate-nya 1,2, maka harga dalam US dollar 12,8 dikali 1,2, 15,36. Jika exchange rate-nya berubah menjadi 1 dolar per euro, maka untuk memperoleh revenue yang sama dalam US dollar, maka price euro-nya harusnya ekuivalen dengan 15,36 dengan kurs yang baru ya. Asumsinya harga US dollarnya tetap 15,36. Kenaikan harga dalam euro yang dari 12,8 15,36 ini juga untuk mengkompensasi bahwa euro mengalami depresiasi. Nilai euronya itu melemah. Sehingga logikanya untuk mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama, maka seharusnya customer itu membayar dalam bentuk euro dengan harga yang lebih tinggi, gitu kan ya. Sehingga untuk mempertahankan revenue dalam dolar supaya sama, maka harga euronya dinaikkan nih dari 12,8 menjadi 15,36. Adjustment harga menggunakan exchange rate yang baru dengan tetap mempertahankan harga dalam US dollar. Itu kenapa di case ketiga harga yang berubah. Jika harganya menyesuaikan dengan nilai tukar, maka asumsinya, volumenya nggak akan berubah. Kenapa? Karena untuk memperoleh barang yang sama, harga dalam US dollarnya kan sama 15,36. Euro melemah, maka customer Eropa harus membayar lebih mahal. Tapi bagi customer Eropa, kenapa dia bayar lebih mahal? Kan kursnya berubah memang. Nilai tukar euronya melemah. Jadi saya memang harus bayar lebih mahal. Sehingga tidak terjadi perubahan dari sisi penjualan, volume penjualan. Karena ya perubahan harga karena perubahan kurs. Demand-nya akan tetap di 1 juta. Dengan asumsi harga berubah menyesuaikan dengan kurs yang baru, kemudian ada perubahan di chain net working capital. Setelah dihitung, nilai perusahaan meningkat menjadi 12,059. Meningkat sebesar 4,8 dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Jadi kenaikan harga ini justru menguntungkan bagi Ganado Jerman karena berarti menambah nilai. Tapi sekali lagi, asumsinya volume tidak terjadi perubahan. Padahal kita tahu seharusnya kalau seandainya ada perubahan harga, ada kemungkinan volume tidak lagi terjual di harga 1 juta gitu kan ya. Tapi untuk sementara kita estimasinya ya udah harga aja berubah, volumenya tetap. Sampai situ ada pertanyaan? Itu untuk case 2 dan case 3. Jadi case 2 itu volumenya berubah. Case 3, perusahaan melakukan adjustment dengan mengubah harga, bukan mengubah produksi, bukan mengubah volume penjualan. Case 4, ini untuk lebih dari 5 tahun. Ketika kondisinya lebih dari 5 tahun, maka semua variabel bisa berubah. Volume penjualan bisa berubah, volume produksi bisa berubah, sales-nya bisa berubah,
direct cost-nya bisa berubah, exchange rate-nya bisa berubah. Ketika semua diubah, maka disimulasikan berapa nilai perusahaan. Nah, simulasi ini penting untuk tahu nanti kalau kalian di awal kan bisa pernah belajar yang namanya sensitivity analysis sama skenario analysis. Menggunakan sensitivity analysis kita bisa melakukan ini nih. Dengan simulasi ini kita bisa hitung nih. Oh, kalau saya menaikkan harganya itu berapa ya? Paling tinggi. Volume, misalkan, kapasitas produksi saya itu bisa sampai berapa meningkatnya. Direct cost itu bisa berubah menjadi berapa. Nilai tukarnya jangka waktu 5 tahun ke depan bisa berapa. Nah, jika semua variabel itu berubah, maka kita bisa melakukan simulasi, melakukan sensitivity analysis untuk menghitung berapa ya kira-kira perubahan terhadap nilai Ganado Jerman. Jika masing-masing variabel itu berubah. Oke. Ini skenario analysis namanya, karena yang berubah lebih dari satu variabel. Kalau hanya satu variabel saja yang berubah, nah ini seperti yang case 1, nah ini namanya sensitivity analysis nih. Kenapa disebut sensitivity analysis? Karena variabelnya hanya berubah satu, yang tadinya 1,2 turun menjadi 1, apa efeknya ke nilai perusahaan gitu. Tapi kalau lebih dari 1 udah skenario. Jadi harga berubah, nilai tukar berubah. Volume berubah, nilai tukar berubah. Kalau case 4 semuanya berubah. Apa efeknya ke nilai perusahaan? Ada pertanyaan sampai situ? Untuk masing-masing case atau masing-masing skenario? Kalau tidak ada, ini summary-nya. Ini summary-nya. Jadi baseline tidak ada terjadi as it is, jadi current condition. Nilai Ganado Jerman 7,2. Terjadi perubahan nilai tukar, yang lain tidak berubah, turun menjadi 6,052. Ini adalah penurunannya, turun sebesar 16,7%. Jika dalam 2 atau 5 tahun perusahaan itu merespon dengan tidak melakukan perubahan harga tapi meningkatkan volume penjualan karena barangnya lebih murah, euro terdepresiasi, maka perusahaan akan mengalami kenaikan nilai 22,5%. Jika perusahaan merespon dengan kenaikan harga tapi tidak mengubah volume, maka kenaikannya sebesar 66%. Di atas 5 tahun, ini perusahaan bisa melakukan adjustment, merespon dengan perubahan harga dan perubahan volume. Salah satu skenarionya adalah menaikkan harga ke 14,08, volumenya naik hanya 1,1. Cost-nya terjadi perubahan karena supplier sudah mulai menaikkan harga. Valuation-nya naik 24,2%. Nah, skenario yang keempat ini bisa macam-macam perubahannya. Price belum tentu 14,08. Kita harus melihat harga yang diberikan oleh kompetitor berapa. Volume belum tentu 1,1. Tergantung kapasitas produksi, tergantung permintaan. Permintaan customer tergantung dari harga. Nah, itu kan selama 5 tahun ke depan itu kita bisa melihat perubahannya. Oh, kalau harga segini kira-kira volumenya berapa. Ini keempat, ini yang paling fleksibel nih karena semua variabel bisa berubah. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Baik. Kalau tidak, pertanyaan lanjutannya adalah kalian lihat bahwa dalam jangka pendek, menengah, dan panjang itu terjadi perubahan nilai Ganado Jerman.
pertanyaannya bagaimana memanage dari perubahan nilai ini, gitu ya. Kalau bisa nilainya itu tidak berfluktuasi. Kalau bisa yang saya inginkan, yang Ganado, yang parent inginkan memang nilainya kalau bisa akan positif ya kenaikannya. Tapi kan ada kemungkinan, ini kan contohnya seperti ini kan, ada kemungkinan bisa positif efeknya, bisa negatif gitu ya. Bagaimana ya mengatasinya gitu, supaya kita bisa memanage agar tidak terjadi perubahan nilai, atau setidak-tidaknya perubahannya minimum, atau kalau bisa perubahannya positif gitu ya. Nah, inti dari memanage exposure kan itu. Bagaimana caranya supaya nilainya terlindungi gitu. Nah, ada dua caranya, bisa dilakukan secara aktif, bisa dilakukan secara pasif. Itu di buku ada detailnya. Yang pasif, yang dibahas yang pasif dulu. Yang pasif itu perusahaan induk itu bisa melakukan diversifikasi operasinya atau melakukan diversifikasi dari financingnya. Apa yang dimaksud dengan diversifikasi dari operasi? Perusahaan induk tidak hanya memiliki anak perusahaan di Jerman, tapi punya juga anak perusahaan di Asia, misalkan yang di Cina, contohnya Ganado, atau di Amerika Latin, atau di Asia bagian yang lain. Apa maksudnya secara pasif melakukan diversifikasi operasi? Tanpa melakukan apa-apa, ketika terjadi perubahan nilai tukar, maka ekspektasinya adalah penurunan nilai euro itu bersamaan di tempat lain, di investasi di perusahaan anak lain, itu ada kenaikan misalkan di renminbi di Cina. Sehingga secara pasif akan teroffset itu penurunan nilai anak perusahaan di Jerman dengan kenaikan nilai anak perusahaan di Cina. Tapi harus dihitung ulang itu, karena satu, kenaikan di penurunan nilai euro belum tentu sama persis dengan kenaikan renminbi di Cina. Belum lagi nilai investasi di Jerman belum tentu sama dengan nilai investasi di Cina. Tapi konsep dari mengelola operating exposure secara pasif adalah punya beberapa anak perusahaan yang mata uangnya berbeda. Sehingga kenaikan atau penurunan nilai di satu anak perusahaan itu akan di-offset dengan kenaikan atau penurunan nilai di anak perusahaan lain. Sekarang tinggal memilih mana mata uang yang pergerakannya itu saling meng-offset gitu ya. Bisa dilihat polanya, oh kalau euro naik renminbi gimana, kalau euro naik dolar gimana. Gitu. Bisa juga terhadap anak perusahaan di Amerika sendiri yang cash flow-nya bisa keluar ke ke Eropa melakukan ekspor gitu misalkan. Sehingga semua anak perusahaan itu yang menggunakan valuta asing baik di Amerika sendiri maupun di luar Amerika itu dianalisis untuk melihat nih cash flow-nya saling meng-offset tidak jika ada perubahan nilai tukar. Itu diversifikasi operasi. Ini yang pasif ya. Jadi tidak melakukan tanda kutip ya nggak ngapa-ngapain, bahwa terhadap masing-masing transaksi ya tidak ada pengelolaan spesifik untuk transaksi, tapi dia sudah melakukan diversifikasi di beberapa mata uang melalui investasi di beberapa anak perusahaan
di negara yang berbeda. Itu dari sisi aset. Kemudian dari sisi liabilities-nya, financing gitu misalkan, financing-nya ya, liabilities, pinjaman gitu. Kalau secara pasif berarti dia juga akan ya apa istilahnya bahasa Inggris, to spread atau diversify, menyebar resiko nilai tukar di sisi liabilities di beberapa anak perusahaan. Jadi tidak saja dia melakukan pinjaman di euro, tapi juga melakukan pinjaman di yen minbi, melakukan pinjaman di rupiah, melakukan pinjaman di peso gitu. Sehingga diharapkan keuntungan atau kerugian selisih kurs ketika ada perubahan di satu sisi akan di-offset dengan perubahan selisih kurs di anak perusahaan lain. Jadi konsep dari mengelola secara pasif adalah diversifikasi. Punya lebih dari satu anak perusahaan sehingga keuntungan atau kerugian di satu anak perusahaan diharapkan di-offset. Meng-offset keuntungan atau kerugian anak perusahaan lain. Sampai situ ada pertanyaan. Pengelolaan secara pasif, diversifikasi, baik diversifikasi operasi maupun diversifikasi financing. Izin Pak. Silakan. Kalau ini masih ada kaitannya dengan yang diversifikasi dalam hal mau rencana akuisisi seperti merger dan lain-lain nggak Pak? Dalam Bisa. arti maksudnya tinggal apa ya, pemilik shareholder-nya saja yang diversifikasi, mesti dia membeli saham di negara ini, negara itu. Dalam arti bisa. apakah iya Pak? Apakah lebih efektif seperti itu? Ya, betul. Jadi bisa saja tanpa membangun anak perusahaan baru di Cina gitu misalkan ya, cukup dengan membeli saham gitu ya. Cukup dengan membeli saham perusahaan di Cina, dia sudah melakukan diversifikasi. Jadi dalam portofolio investasi Ganado, dia ada investasi dalam bentuk euro. Dia ada investasi dalam bentuk yen minbi. Ada investasi dalam bentuk peso gitu ya. Tapi misalkan dalam bentuk pesonya dia tidak harus mendirikan perusahaan, tapi bisa juga dia memiliki saham di satu perusahaan. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi tidak harus membangun ya, membangun apa namanya, membangun anak perusahaan baru. Gitu. Nah itu kalau dari sisi Ganadonya ya, kalau dari sisi Ganadonya. Tapi kalau kita lihat dari sisi investornya sama juga. Jadi daripada Ganado itu membangun anak perusahaan baru di Jerman, maka sebaiknya Ganado itu fokus pada misalkan penjualan di Amerika gitu misalkan. Tapi dalam kasus ini mau tidak mau kalau seandainya memang ada pasar di Jerman, maka Ganado melakukan ekspansi dengan membuka cabang atau anak perusahaan di Jerman gitu kan ya, untuk mengambil kesempatan market di Jerman gitu kan ya. Nah, pilihannya adalah mana yang sebenarnya dari investor, dari sisi pemegang saham Ganado lebih murah. Apakah Ganado itu membangun perusahaan baru di Jerman, atau investornya cukup saya beli perusahaan X gitu, yang sejenis dengan Ganado tapi di Jerman, gitu ya. Kalau menurut teori, kalau konsep sih seharusnya jauh lebih mudah saya investor membeli saham perusahaan lain di Jerman gitu. Sehingga Ganado cukup fokus pada penjualan domestik gitu misalkan. Kalau misalkan saya ingin mendiversifikasi, maka saya bisa beli di Jerman, bisa beli di perusahaan lain yang investasi di Cina, bisa beli saham perusahaan lain di Meksiko atau di Brazil gitu. Konsepnya sama.
Tapi dalam kasus ini, Ganado sudah punya, ceritanya kan gitu, sudah punya anak perusahaan di Jerman. Untuk mengelola memang jauh lebih mahal jika Ganado melakukan investasi tambahan di Cina, melakukan investasi tambahan di Brazil atau Meksiko gitu. Jauh lebih mudah investornya yang melakukan diversifikasi, termasuk diversifikasi untuk mata uang asingnya ya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan lain? Iya. Kalau tidak ada, kita akan masuk di sini dijelaskan sekilas. Tapi nanti kalau di buku dijelaskan lebih rinci. Misalkan sales-nya. Jadi penjualannya tidak saja dalam mata uang asing euro, tapi juga penjualannya itu ekspor ke Asia, ekspor ke Amerika Latin, ekspor ke negara-negara dengan mata uang yang berbeda. Sehingga sales-nya juga mata uangnya berbeda-beda. Sehingga kalau ada satu mata uang turun, itu bisa di-offset dengan kenaikan nilai tukar dari penjualan mata uang yang lain. Gitu. Lokasinya juga bisa beda-beda. Sumber dari raw materials-nya juga diambil beda-beda. Financing-nya, melakukan penjualan saham, mencari pinjaman itu dengan menggunakan mata uang yang berbeda-beda. Jadi saat ini kalau kita bicara MNIs, multinational enterprise, jadi perusahaan yang bekerja di banyak, beroperasi di banyak negara dengan mata uang yang berbeda, maka pengelolaan ini jadi penting untuk mengetahui, yang paling murah adalah memproduksi di negara ini dengan kondisi mata uangnya seperti ini. Lebih akan menguntungkan jika melakukan penjualan di negara X dengan nilai tukar seperti ini. Sehingga bisa kalian bayangkan, perusahaan otomotif Jepang saja yang bekerja di banyak negara dengan mata uang yang berbeda. Maka itu adalah bentuk diversifikasi untuk pengelolaan mata uang. Sebenarnya untuk diversifikasi operasinya. Jadi dia sambil membuka pabrik di Indonesia. Oh jangan, pabriknya pindahkan ke Vietnam. Nanti penjualannya baru jualnya di Indonesia. Raw materials-nya dari Myanmar, dari India, tenaga kerjanya dari sini, dari Burma, dari Vietnam. Kemudian penjualannya diekspor ke sini, bahan bakunya dari sini. Itu semuanya dipikirkan tuh untuk mencari kemungkinan kalau berkaitan dengan cost, dicari cost yang paling murah. Kalau terkait dengan revenue, dicari kemungkinan revenue yang paling tinggi. Tidak saja memperhatikan daya beli, tidak saja memperhatikan tidak saja memperhatikan biaya produksi, tapi juga nilai tukar. Setelah di-adjust dengan nilai tukar, apakah memang di Indonesia itu lebih murah atau tidak? Setelah di-adjust dengan peraturan ketenaga kerjaan, setelah di-adjust dengan faktor politik, apakah memang di Indonesia itu lebih murah atau tidak? Setelah memperhatikan semua faktor, kondisi politik, kemudian biayanya berapa dalam mata uang asing, dikonversi nilai tukarnya berapa, peraturan yang ada di negara itu, apakah benar Indonesia itu kondisinya paling murah. Kalau ternyata Vietnam paling murah, maka mereka akan pindah semua ke Vietnam. Gitu. Kalau memang Indonesia menguntungkan untuk melakukan penjualan, maka
pabriknya pindah ke negara lain, tapi penjualannya justru di Indonesia. Karena itu paling menguntungkan. Konsepnya tetap sama. Mencari alternatif revenue tertinggi, mencari cost yang termurah. Hanya faktor adjustment-nya sekarang ditambah. Revenue-nya di-adjust dengan nilai tukar. Apakah memang tetap paling tinggi? Cost-nya di-adjust dengan nilai tukar. Apakah memang cost-nya tetap paling rendah? Gitu. Bagaimana kalau ada perubahan nilai tukar? Oh, perubahan nilai tukar bisa di-offset dari anak perusahaan di negara lain, gitu misalkan. Itu diversifikasi. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Jelas? Oke. Economic exposure paling mudah karena ini sudah merupakan gabungan dari konsep-konsep dan diskusi-diskusi kita yang lalu-lalu. Jadi kalian bisa cepat bisa menangkap idenya karena pemahaman dasarnya sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Sehingga sebenarnya tidak banyak hal yang baru. Hanya dari konsep-konsep yang lama yang sudah kalian pelajari diterapkan untuk mengelola nilai tukar gitu ya. Itu aja. Konsep valuation, cash flow, discounted cash flow sudah kalian pelajari. Diversifikasi sudah kalian pelajari. Ya. Pengelolaan risiko mata uang juga sudah kalian pelajari. Nah, ini hanya apa namanya aplikasinya untuk topik yang berbeda gitu. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Tadi pengelolaan secara pasif terbagi menjadi dua, diversifikasi operasi dan diversifikasi financing. Sebenarnya diversifikasi sih inti dari pengelolaan pasif adalah melakukan diversifikasi di lebih dari satu mata uang. Bisa melalui diversifikasi operasi, bisa melalui diversifikasi pendanaan, financing. Bagaimana dengan yang aktif? Jika ingin mengelola risiko operasi secara aktif, maka ada 5 hal yang bisa dilakukan. Satu, karena kita ingin mengelola cash flow, ingat ya tadi ya, valuation kan adalah present value dari cash flow di masa yang akan datang. Jika cash flow itu dipengaruhi oleh nilai tukar, maka kita harus membuat cash flow-nya stabil jika terjadi perubahan nilai tukar. Itu konsep yang pertama. Berarti kita harus membuat cash flow, walaupun nilainya berubah, maka cash flow, inflow maupun cash outflow-nya itu tetap stabil menggunakan nilai mata uang perusahaan induk. Gitu. Bagaimana caranya supaya stabil? Matching currency cash flow. Nanti ini juga konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti kalau ada cash inflow sama konsepnya. Cash inflow dalam euro, maka kita harus mematch dengan cash outflow dalam euro. Sama seperti yang konsep kita pelajari, kalau ada aset dalam euro, maka kita harus meng-create liabilities dalam euro. Gitu. Itu matching. Matching balance sheet hedge, kalau ini matching cash flow. Cash flow-nya yang kita match. Kemudian bisa menggunakan risk sharing agreement, bisa back-to-back atau parallel loans, bisa cross currency swap, dan contractual approach. Gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Matching currency cash flow. Contoh, perusahaan di Amerika itu menjual barangnya ke Kanada, sehingga dia akan menerima pembayaran dalam Canadian dollars, gitu kan ya. Kalau transaksinya kalau
kita memperhatikan transaction exposure kan kita sudah pelajari ini Pak waktu kita belajar AR bagaimana memanage AR kalau misalkan dia dalam valuta asing. Kita kan bisa masuk forward gitu untuk Canadian dollars gitu kan ya. Tapi ini kan kita bicara tidak dalam jangka waktu 3 bulan saja. Kita bicara dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan terus-terusan nih, lebih dari 5 tahun. Karena kita akan terus melakukan ekspor ke Kanada, gitu kan ya. Kalau perusahaan Amerika ini terus melakukan ekspor ke Kanada. Sehingga ini akan terus berulang. Kalau terus berulang, maka jangka pendek oke bisa menggunakan forward. Tapi akan lebih baik jika di match perusahaan Amerika juga punya payment atau pembayaran dalam bentuk Canadian dollars. Ini adalah contoh matchingnya nih antara cash inflow-nya, ini cash inflow-nya dalam Canadian dollar dan cash outflow-nya juga dalam Canadian dollar. Jika nilainya bisa match, maka tanpa masuk forward dan untuk jangka panjang lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, perusahaan ini hedge. Itu konsep matchingnya. Gitu ya. Pertanyaannya kemudian bagaimana supaya ada cash outflow yang rutin dilakukan dalam Canadian dollar. Salah satu contohnya adalah pinjam dalam Canadian dollar. Begitu dia pinjam, maka pembayaran bunga atau pembayaran prinsipalnya dalam Canadian dollar itu akan di match dengan penerimaan Canadian dollar-nya. Gitu. Jangka waktu pinjaman kan bisa 2 tahun sampai 5 tahun bahkan lebih dari 5 tahun sehingga ini bisa dihitung. Kalau seandainya saya cash flow per tahun Canadian dollar-nya sekian, berapa yang harus saya pinjam? Itu bisa dihitung. Tapi jangan lupa, begitu uangnya masuk Canadian dollar-nya harus dikonversi menjadi US dollar ya. US dollar. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ini sama aja dengan balance sheet hedge. Aset, liabilities. Kalau ini cash inflow di match dengan cash outflow. Kalau yang konsep transaction, jangka pendek 3 bulan, sekali saja kita bisa masuk forward. Jadi ini AR, kita create liabilities forward sehingga hedge. Tapi untuk satu transaksi 3 bulan. Bagaimana kalau transaksinya terus-terusan untuk 2-5 tahun ke depan? Salah satu sarannya daripada masuk forward terus-terusan untuk setiap transaksi, kita hedge cash flow-nya. Kalaupun tidak 100% cash flow-nya match, maka sisanya baru menggunakan forward transaction gitu ya. Payment-nya 3 juta, di sini pembayarannya 2 juta gitu. Berarti 1 juta aja yang menggunakan forward karena 2 jutanya sudah cash flow-nya hedge nih. Oke. Metode mengelola economic exposure yang pertama, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, risk sharing agreement. Risk sharing agreement itu ceritanya jika hubungan kita dengan customer atau jika hubungan kita dengan supplier itu jangka panjang, seharusnya risiko nilai tukar itu bisa didiskusikan. Maksudnya dibicarakan untuk kepentingan berdua. Toh ini untuk kepentingan jangka panjang gitu kan ya. Dalam hubungan jangka panjang itu dalam bisnis kan hubungan jangka panjang jauh lebih penting dibandingkan dengan profit yang jangka pendek.
Jadi kalau seandainya ada masalah dari rekanan bisnis kita, maka ada ruang kita untuk berdiskusi demi menjaga hubungan jangka panjang dan bisnis di masa yang akan datang. Bagaimana kalau kita saling membantu, gitu. Itu yang namanya konsep risk-sharing agreement seperti itu. Di sini contoh perusahaan di Amerika itu bekerja sama, punya customer-nya di Jepang. Invoice-nya yen gitu kan ya. Nah, mereka melakukan risk-sharing agreement, janjiannya adalah kalau kursnya atau nilai tukarnya berada di antara 115 yen per dolar sampai 125 yen per dolar, maka dalam range ini, maka kerugian atau perubahan nilai tukar itu dikelola oleh masing-masing pihak. Jadi maksudnya akan menggunakan kurs yang berlaku. Gitu. Janjiannya adalah jika di bawah 115, ya, atau jika di atas 125, maka keuntungan atau kerugian akibat dari perubahan nilai kurs di luar range ini itu dibagi dua. Di sini contohnya jika kursnya 110 gitu misalkan. 110. Jadi yen turun dari dolar, nilainya turun, yang tadinya 1 dolar 115 yen, sekarang 1 dolar jadinya 110 yen. Gitu ya. Karena tagihannya dalam yen, jadi account payable for itu dalam yen, jika yen menguat, maka perusahaan Amerika akan mengalami kerugian. Akan mengalami kerugian. Betul tidak statement saya? Yen yang tadinya 115 atau 120 lah katakan, 1 dolar 120, sekarang 1 dolar 110. Maka dolar melemah, yen menguat. Jika yen menguat, kemudian perusahaan di Amerika punya account payable dalam bentuk yen, maka perusahaan Amerika akan mengalami kerugian. Artinya dia harus membayar yen dalam jumlah yang lebih banyak. Karena yen menguat, dolar melemah. Gitu ya. Maka janjiannya adalah, ini kan ada selisih nih. Selisihnya 5 ini ditanggung berdua. Artinya kalau sekarang aja udah misalkan serang 120, dari 120 ke 115 itu perusahaan Amerika sudah mengalami kerugian itu. Tapi kalau lebih dari 115, janjiannya kita tanggung berdua nih kerugian kalau di bawah 115. Sehingga 5 ini dibagi dua. 2,5 itu ditanggung perusahaan Amerika, 2,5-nya ditanggung perusahaan Jepangnya. Itu kenapa utang yang 25.000 yen, 25 juta yen ini, 25 juta yen ini itu menggunakan kurs 112,5. Kenapa 112,5? Karena 2,5-nya persis di sini itu ini yang ditanggung oleh perusahaan Jepang, maka perusahaan Amerika hanya menanggung 2,5-nya. Kurs yang dipakai 112,5 sehingga pembayarannya dalam US dolarnya 222.222. Demikian sebaliknya jika kursnya 130 gitu misalkan. Jika kursnya 130,
yen melemah, perusahaan Amerika diuntungkan jika punya account payable dalam bentuk yen. Karena yen melemah. Dia bisa membayar account payable ini menggunakan dolar yang lebih sedikit gitu. Kalau dia 130. Tapi sekali lagi perjanjiannya kita bareng nih, resharing. Maka kurs yang dipakai bukan 130. Tapi kurs yang dipakai adalah kurs 127,5. Kenapa? Karena 5 dolar selisih, 5 yen selisihnya ini dibagi 2. Jadi kurs yang dipakai adalah 127,5. Di sini kurs yang dipakai adalah 112,5. Jadi kerugian salah satu pihak itu kan merupakan keuntungan bagi pihak lain. Nah, untuk hubungan jangka panjang, maka resharing agreement ini ya udah. Saya membatasi keuntungan saya, itu artinya membantu mengatasi sebagian kerugian pihak yang bertransaksi, yang lawan transaksinya. Di sini perusahaan Amerika dirugikan, perusahaan Jepang diuntungkan, maka sharing. Sehingga kerugian yang ditanggung oleh perusahaan Amerika hanya setengahnya. Di sini perusahaan Jepang yang dirugikan, perusahaan Amerika yang diuntungkan. Karena itu resharing, untungnya setengahnya saja perusahaan Amerika, sehingga perusahaan Jepang menanggung kerugian setengahnya saja. Karena zero sum game kan ini. Oke. Metode kedua, resharing agreement. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, jelas ya. Itu resharing agreement. Itu pendekatan kedua untuk mengelola cash flow. Yang ketiga, back to back. Back to back. Jadi ceritanya, ini ada perusahaan Inggris yang punya anak perusahaan di Belanda. Ini Dutch firms, British subsidiary. Jadi ini lokasinya di Belanda, anak perusahaannya. Mungkin gambarnya agak membingungkan ya, tapi oke. Ada perusahaan Belanda yang punya anak perusahaan yang lokasinya di Inggris. Lokasinya di Inggris. Salah satu contoh transaksi di sini adalah loan, pinjaman ya, back to back loan. Jika perusahaan Belanda, anak perusahaan Inggris ini ingin melakukan pinjaman ke orang tuanya, ke parent-nya, maka perusahaan Inggris ini akan mengirimkan pinjaman itu dalam bentuk pound sterling. Karena functional currency dia kan pound sterling. Sehingga dia men-shift atau menggeser atau menggeser atau mengalihkan risiko nilai tukar itu ke anak perusahaan yang di Belanda. Karena artinya anak perusahaan yang di Belanda itu akan punya pound sterling di liabilities-nya. Perusahaan induk nggak masalah, karena memang functional currency-nya adalah pound sterling, gitu kan? Sehingga dia nggak punya masalah apa-apa di nilai tukar. Tapi dia shift ketika dia memberikan pinjaman dalam bentuk pound sterling, maka anak perusahaan di Belanda akan mencatat liabilities dalam bentuk pound sterling. Demikian juga perusahaan Belanda yang punya anak perusahaan di Inggris. Jika dia
memberikan pinjaman ke anak perusahaannya, kemudian dia menggunakan euro, maka perusahaan anaknya akan mencatat liabilities dalam bentuk euro. Ini akan ada risiko perubahan nilai tukar, gitu kan ya. Misal, 1 pound berapa euro ya? Katakanlah 1 pound, misal ya, saya nggak tahu. Misal, nilai tukarnya 1,5 euro untuk setiap pound, misal. Dia perlu 1 juta pound sterling. Sementara perusahaan yang ini, anak perusahaan Belanda yang ini, perlu terbalik ya. Karena dia di Belanda, dia perlu euro nih yang ini. Ini perlu euro 1,5 juta. Sementara perusahaan Belanda yang di Inggris perlunya adalah 1 juta pound sterling. Misal ya. Kenapa angkanya sama? Supaya sama dengan nilai tukar, sehingga sebenarnya nilainya ekuivalen nih sebenarnya. Gitu. Jika memang nilainya sama dan mereka sepakat ya, oke, kita back to back loan. Itu pound sterling yang dikirim oleh perusahaan induk Inggris tidak ke perusahaan anaknya. Jadi dia memberikan 1 juta pound sterling tidak ke perusahaan anaknya, tapi dia kirim 1 juta pound sterling ke perusahaan Belanda di Inggris. Karena dia perusahaan yang bekerja di Inggris, functional currency-nya pound sterling, ketika dia menerima pound sterling, maka dia tidak mengalami risiko nilai tukar. Kalau dia menerima euro dari perusahaan induknya, dia malah mengalami mengalami nilai tukar, mengalami risiko nilai tukar. Kenapa? Karena dia di Inggris, dia kan mata uang functionalnya pound sterling. Sementara kalau perusahaan Inggris yang anaknya ada di Belanda, maka functional currency-nya dia euro. Jadi kalau dia pinjamannya dalam bentuk pound sterling, maka dia akan mengalami akan memiliki risiko nilai tukar. Caranya bagaimana? Ya udah, perusahaan induk yang Inggris kirim 1 juta pound sterling untuk perusahaan anak yang milik Belanda tapi di Inggris. Perusahaan Belanda ngirim euro ke perusahaan Inggris yang ada di Belanda. Sehingga kalau dia mengirimkan euro, mata uang functionalnya euro, maka tidak akan ada selisih kurs. Tidak ada nilai risiko nilai tukar. Kenapa? Karena pinjamannya sekarang dalam bentuk euro. Gitu kan? Ini diubah dalam bentuk euro. Sementara ini diubah ketika dia menerima dari perusahaan ini, dia menerima dalam bentuk pound sterling. Jika pinjamannya euro, functional currency-nya euro, tidak ada risiko nilai tukar. Jika dia terima pinjaman dalam bentuk pound sterling, maka functional currency-nya pound sterling, maka tidak akan ada risiko nilai tukar. Kebetulan kebutuhannya sama nih. Yang satu perlu 1 juta pound sterling, yang satu perlu 1,5 euro, 1,5 juta euro.
nilai tukarnya ini pas, mereka bisa transfer. Itu yang namanya back to back. Jaminannya ya kalau salah satu default kan ada anak perusahaannya kan sama-sama ini. Pinjamannya dijaminkan dengan pinjaman di anak perusahaannya. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Izin Pak, nanya Pak. Silakan. Kalau misalnya perusahaannya saling nggak ketemu gimana ya Pak ya? Maksudnya kan susah nih Pak nyarinya ya. Pak. Itu makanya kalau seandainya ada bank yang beroperasi dan tahu kebutuhan ini, sebenarnya intermediaries itu bisa berfungsi di situ, gitu ya. Sebentar. Jadi memang kecil sih kemungkinan dia ketemu ya. Itu kenapa kalau seandainya ada intermediaries ya yang mengetahui kondisi ini, misalkan ada bank yang beroperasi di Inggris dan beroperasi juga di Belanda gitu. Kalau ada intermediaries itu, ada bank itu, maka bank itu bisa bisa punya informasi gitu ya tentang kebutuhan dari dua perusahaan ini, sehingga dia yang akan menjadi intermediaries-nya. Dia yang akan menyalurkan sini informasi itu, dia akan sampaikan, saya akan berikan ke perusahaan ininya, perusahaan anaknya kan perlunya euro, saya kasih euro gitu. Perusahaan induknya ngasih ke banknya dalam bentuk pound sterling. Nanti bank yang akan memberikan dia euro. Sementara dia juga akan menghubungi perusahaan Belandanya, sini kirim euronya, saya akan kirim pound sterlingnya. Sementara kalau di sini kirim pound sterlingnya, saya akan berikan euronya gitu. Dia bukan konversi, sebenarnya dia swap aja. Jadi dia ambil yang dari perusahaan Belanda, dia kasih euronya ke perusahaan Inggris, dia ambil pound sterlingnya, dia kasih ke anak perusahaan yang di perusahaan induk Belanda. Gitu. Ya. Jadi ini konsepnya sama dengan swap waktu itu yang kita pelajari. Sangat sulit memang untuk match, untuk menemukan yang satu perlu, yang satu juga butuh dalam jumlah yang sama. Gitu. Belum tentu jumlahnya juga sama. Itu kenapa di sini juga kelemahannya yang pertama adalah memang sulit untuk mencari partner, untuk counterpart yang benar-benar sama kebutuhannya, jumlahnya sama, dan sepakat gitu ya. Jangankan jumlah, tahu aja informasi berapa yang dibutuhkan kan belum tentu. Tahu. Oke. Itu gunanya intermediaries. Belum lagi yang ini ya, second yang kelemahannya adalah jika salah satu default gitu. Jika salah satu default. Walaupun memang back to back loans, artinya kan kalau default dia misalkan nih yang ini default gitu, yang ini default tidak bisa bayar gitu kan ya, maka dengan sendirinya yang perusahaan Belanda ya dia akan menginstruksikan anak perusahaannya nggak usah bayar utangnya ke
ke perusahaan Inggris ini. Kenapa? Karena anak perusahaan Inggris ini default gitu kan. Jadi utang ini dianggap lunas. Itu yang namanya back to back loan. Jadi nggak usah khawatir kalau seandainya dia default, saya tinggal ngambil utang yang nggak usah saya bayar juga, utang yang ada di anak perusahaan saya. Sebaliknya, kalau seandainya anak perusahaan saya nggak bisa bayar utangnya, maka silahkan nggak usah bayar lagi utang yang ada di anak perusahaan Anda gitu kan. Itu back to back loan-nya. Tapi ini akan diminimalkan kalau seandainya bank. Jadi nggak usah itu kan tetap akan ada dispute gitu ya. Sementara kalau ada bank di tengah-tengahnya, itu dia akan akan menjadi semacam intermediaries, dia yang akan mengatur lalu lintas uangnya itu gitu. Ada pertanyaan? Itu back to back atau parallel loans. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, cross currency swap. Cross currency swap kita sudah belajar. Ini konsepnya sama dengan swap. Sama dengan swap. Jadi ceritanya ada perusahaan Jepang menjual produknya ke Amerika sehingga cash inflow-nya US dollar. Tapi karena dia perusahaan Jepang, modalnya kan pinjamannya, capitalnya dalam bentuk yen. Jadi dia punya kewajiban untuk membayarkan dalam bentuk yen. Jadi dia perlu cash flow dalam bentuk yen, tapi cash yang dia terima dalam bentuk US dollar. Perusahaan Amerika penjualannya ke Jepang, sehingga cash inflow-nya dalam bentuk yen. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar dalam bentuk US dollar. Dia perlu cash outflow-nya US dollar. Nggak match kan ini? Tapi seperti kita pelajari di swap, itu kan sama aja. Perusahaan Jepang, inputnya adalah US dollar, dia perlu cash outflow dalam bentuk yen. Perusahaan Amerika, inputnya cash inflow-nya adalah yen, dia perlu bayar dalam bentuk dolar. Kalaupun tanpa adanya dealer di tengah-tengah, kalau seandainya dua perusahaan ini ketemu, maka perusahaan yang Jepang bisa tinggal membayarkan dolar yang dia terima ke perusahaan Amerika tinggal membayarkan yen yang dia terima ke perusahaan Jepang gitu kan ya. Tapi tadi belum tentu dua perusahaan ini ketemu gitu. Kalau misalkan dua perusahaan ini nggak ketemu, maka perlu dealer. Jadi ini dia terimanya dolar, tapi dia mesti bayar dalam bentuk yen. Sementara perusahaan Amerika terimanya dalam bentuk yen. Dia mesti bayar dalam bentuk dolar. Jadi yang hitam dolar, yang merah atau yang kalau dari sudut pandang perusahaan Amerika kan yang berfluktuasi nilainya adalah yen. Maka yen saya buat dia yang berfluktuasi. Tapi bisa juga kalaupun tidak fluktuasi, yang merah adalah jalurnya yen, yang hitam adalah jalurnya dolar gitu. Tinggal di pass through aja. Ini sudah kita pelajari waktu kita bicara swap. Hanya waktu dulu kita bicara swapnya dalam bentuk tingkat bunga gitu kan ya. Yang satu floating, yang satu fix. Ini konsepnya sama, hanya diubah yang satu dolar, yang satu yen. Jika nilainya pas, misalkan 1 juta dolar sama dengan 120 juta yen gitu misalkan, yang ini terima dolarnya 1 juta, yang ini terima yennya 120 yen, sementara nilai tukarnya adalah disepakati 1 juta US dollar sama dengan 120 yen, maka ini bisa terjadi.
Dan pasti kalau melalui dealer, bank atau apapun dealernya, pasti mereka akan mengambil keuntungan. Sama juga waktu tingkat bunga ya. Kalau di sini hanya keuntungannya nilai tukar. Berapa poin gitu dibayar atau dipotong untuk dealer. Ini currency swap, cross currency swap. Konsepnya sama dengan interest rate swap yang kita pelajari antara fixed rate dan floating rate. Kalau ini currency. Ada pertanyaan? Tapi sekali lagi tadi pertanyaan, bagaimana menemukan partner yang benar-benar memerlukan nilainya sama dan sepakat dengan kursnya gitu kan ya. Itu kenapa ada fungsi dealer di sini di tengah-tengah. Belum tentu yang yennya satu. Bisa saja dia dealer ini mengumpulkan 3 perusahaan Jepang yang match dengan cash flow 1 perusahaan Amerika gitu. Atau sebaliknya, dealer ini mengumpulkan 5 perusahaan Amerika yang match dengan 1 perusahaan Jepang atau 2 perusahaan Jepang. Tapi masing-masing perusahaan taunya bahwa oh saya berurusan dengan 1 dealer. Padahal sebenarnya dealer ini yang mengarrange berapa kebutuhan dolarnya, berapa kebutuhan yennya, terus dia match kan. Ada pertanyaan? Keempat, tentang cross currency swap. Jika tidak, yang terakhir adalah contractual approach. Jadi kita menggunakan option di sini. Ya. Long term currency option. Ini dia. Karena tadi sudah kita bahas, option itu kan biasanya forward atau option itu kan jangka pendek. Nah, ini bagaimana dengan jangka panjang? Bisa saja, tapi memang tadi biayanya akan sangat besar gitu ya. Kalau misalkan menggunakan kontrak untuk jangka panjang. Logikanya makin panjang jangka waktu kontrak tersebut, baik option atau forward, resikonya makin besar. Uncertainty atau ketidakpastiannya semakin besar. Untuk risiko yang besar, maka transaksi itu pihak yang melakukan transaksi karena risikonya besar, nama juga risk averse, dia pasti akan menuntut return atau return yang besar. Sehingga cost yang harus dibayarkan juga besar. Itu kenapa menggunakan contractual approach untuk option gitu ya. Ini pertanyaannya benar nggak sih efektif atau tidak gitu. Ini bicara effectiveness-nya. Daripada menggunakan uang yang besar ya, capital outlay itu untuk membeli put option gitu misalkan, atau call option atau apapun itu ya untuk masuk ke hedging kontraktual ini kan biayanya besar. Kenapa nggak biayanya dipakai untuk diversifikasi operasi gitu yang lebih murah gitu misalkan, atau alternatif lain yang bisa dilakukan sehingga bisa dilakukan lebih murah gitu. Bukan tidak mungkin, tapi karena mahal, kita harus juga menimbang metode apa sebenarnya yang paling cocok. Bisa dilakukan. Semua yang jangka pendek untuk jangka panjang bisa, tapi kita lihat biayanya. Kita akan tetap gunakan pendekatan waktu kita bicara transaction exposure, dari kelima itu mana yang paling menguntungkan. Ketika kita bicara mana yang paling menguntungkan, di dalamnya ada unsur biaya gitu kan ya. Di sini juga.
di antara kelima metode ini untuk mengelola mana yang kira-kira paling menguntungkan. Nggak hanya satu, bisa juga kombinasi lebih dari satu. Sudah matching currency cash flow dengan resharing gitu misalkan. Atau 3, matching currency, resharing dengan swap misal. Cari mana yang memang kombinasi atau pilihan yang paling menguntungkan. Oke. Sampai situ ada pertanyaan, 5 pendekatan yang digunakan untuk mengelola operating exposure secara aktif ya. Kalau yang pasif tadi diversifikasi operasi dan financing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, mau bertanya Pak. Jadi sebenarnya perbedaan mendasar antara cross currency swaps dengan back to back loan itu apa ya Pak? Kalau cross currency swap itu biasanya kita bicara masalah cash flow. Di sini ada cash inflow dalam dolar, perlu cash outflow dalam yen, gitu kan ya. Ini perlu cash inflow cash inflow-nya yen, cash outflow-nya dolar. Kalau ini kita bicara cash flow nih. Jadi sebenarnya cross currency swap itu adalah alternatif sebenarnya dengan matching currency cash flow nih sebenarnya. Jadi ada kebutuhan cash inflow, cash inflow-nya Canadian dollar, cash outflow-nya dibuat sama Canadian dollar gitu kan ya. Kalau ini single nih bahwa dia ada cash inflow Canadian dollar, maka dia create supaya match ada yang keluar Canadian dollar juga gitu. Sementara kalau di cross currency swap nggak match. Dia cash inflow-nya dolar, cash outflow-nya yen. Sementara di sini cash inflow-nya yen, cash outflow-nya dolar. Kalau tadi hanya satu aja cash inflow-nya Canadian dollar, maka dia create gimana caranya supaya keluarnya juga Canadian dollar gitu. Kalau ini sudah kondisinya adalah dia cash inflow-nya dolar, cash outflow-nya yen. Maka untuk mematchkan dia perlu melakukan swap, tukeran kan ya. Oke, saya akan berikan dolar saya di perusahaan Jepang ya, saya akan berikan dolar saya, tapi saya akan terima yen supaya saya bisa bayar dalam bentuk yen. Perusahaan Amerika gitu juga, oke saya akan serahkan yen saya, tapi saya akan terima dolar. Gitu. Nah, beda dengan back to back loan, kalau ini memang pinjamannya dia memerlukan pinjaman, bukan cash flow ya, dia memerlukan pinjaman. Dia memerlukan pinjaman karena dia beroperasi di Belanda, dia perlu pinjaman dalam bentuk euro. Karena functional currency-nya euro. Sementara perusahaan di Inggris perlu pinjaman dalam bentuk pound sterling karena functional currency-nya pound sterling. Masalah timbul karena induknya tidak bisa memberikan euro, tapi induknya memberikan pound sterling. Sementara di sini induknya dia memerlukan euro, tapi induknya memberikan pound sterling. Masalah kan ya. Di sini, dia memerlukan pound sterling, tapi induknya memberikan dalam bentuk euro. Gitu. Karena itu, janjianlah mereka. Gimana kalau bukan saya yang minjemin anak perusahaan saya, tapi saya minjemin anak perusahaan yang temannya, partnernya. Sehingga pinjamannya tetap dalam functional currency yang sama. Dibanding kalau saya sendiri ngasih ke anak saya, maka muncul risiko valuta asing. Mendingan kita cross. Mendingan kita pinjamannya silang. Gitu. Jadi ini bicara pinjaman, ini bicara
kebutuhan cash flow, gitu ya. Kalau bicara kebutuhan cash flow, jauh lebih tepat cash flow ini sebenarnya dekatnya antara cross currency swap dengan ini nih, dengan currency cash flow, matching currency cash flow, karena kita ngomongin sama-sama cash flow. Hanya masalahnya di sini gimana caranya cash inflow supaya sama dengan cash outflow-nya. Kalau di sini kita bicara cash inflow udah nggak sama dengan cash outflow-nya, sehingga harus dicari partner yang kondisinya berlawanan. Jelas? Ada pertanyaan lain? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, beda ya. Kalau satu kita bicara cash flow, cash inflow, cash outflow dari sisi ini, sementara yang satu bicara pinjaman. Kalau ini ngomongin financing nih. Yang ini bicara financing, dari sisi financing, pendanaan. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Baik. Jadi dari yang kita pelajari tadi, itu yang benar-benar baru dipelajari kalian itu resharing agreement, itu baru. Dan back-to-back loan atau parallel loans, ini juga baru nih. Sisanya swap, option, kemudian currency matching. Kalau ini kan sama dengan balance sheet hedge yang cash inflow, cash outflow. Itu konsepnya sudah pernah kalian pelajari. Valuation, ini hanya bedanya valuationnya menggunakan valuta asing. Sudah pernah juga kalian pelajari. Sehingga sebenarnya tidak banyak konsep baru yang kalian pelajari di sini, hanya aplikasinya sedikit berbeda. Ini untuk mengelola economic exposure. Jadi cash flow jangka waktunya lebih dari 1 tahun. 2-5 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun. Ada pertanyaan? Baik.